Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia. Minggu ini kita akan mulai membahas tema 4 yang berjudul pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, nah mungkin kalian sudah belajar sebelumnya dalam pelajaran IPS mungkin ya mengenai hak dan kewajiban ini, di mana hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, contoh ya, kalian sebagai anak di rumah, hak kalian itu adalah hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan uang jajan, ya, itu diantaranya. Nah, kemudian kewajibannya apa? Kalian sebagai anak, kewajiban anak kepada orang tua. Kewajibannya adalah kalian mematuhi perintah orang tua. Ya, itu kewajiban kalian selaku anak. Kemudian kewajiban belajar dengan tekun. Itu ya. Kemudian kewajiban menggunakan pemberian orang tua dengan baik. Ya, misalkan kalian diberi uang jajan tidak untuk foya-foya, tidak untuk tidak untuk membeli hal-hal yang kurang baik, yang kurang berguna ya. Nah, itu kewajiban kalian diantaranya. Masih banyak hak dan kewajiban yang contoh-contohnya ya yang dalam kehidupan sehari-hari selalu kita jumpai. Ada lagi nantinya akan melebar ke hak dan kewajiban kalian di sekolah misalkan ya. Nah, Ibu contohkan salah satunya saja. Apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak. Nah, itu sekilas mengenai tema kita hari ini ya. Kita lanjutkan kepada materi hari ini. Dalam materi kali ini, kalian nanti dituntut untuk menguraikan pesan dongeng yang dibaca atau didengar ya. Jadi nanti kalian setelah membaca dongeng ataupun mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh orang lain, maka kalian harus bisa menyampaikan pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut ya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui ya, di dalam dongeng itu terdapat beberapa unsur. Ada di antaranya pesan tadi ya. Nah, sebelum ke pesan ada beberapa hal atau beberapa unsur yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Yang pertama itu tokoh ya. Tokoh itu adalah pemeran dalam dongeng. Nah, contoh ya, kalau di dalam dongeng atau cerita SpongeBob ya, kalian mungkin pada hafal film dari SpongeBob ini ya. Maka tokohnya itu diantaranya ada SpongeBob, Squidward, ada Gary ya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tokoh. Jadi tokoh itu para pemeran dalam sebuah dongeng. Kemudian yang kedua, di dalam dongeng tersebut ada yang dinamakan dengan sifat tokoh atau watak tokoh ya. Nah, contoh dalam cerita SpongeBob tadi, sifat dari SpongeBob itu diantaranya apa? Nah, sifatnya mungkin ada pemalas, kemudian SpongeBob itu suka marah-marah misalkan ya. Itu sifat atau watak tokoh. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya mungkin kalian lebih paham ya, karena kalian sering menonton film tersebut. Kemudian latar. Apa itu latar? Nah, latar itu meliputi tempat, waktu, dan suasana di dalam dongeng ya. Itu. Nanti dalam dongeng tersebut kalian bisa menyebutkan apakah tempatnya di hutan, di pasar, di sekolah, dan sebagainya. Kemudian tentang waktu, bisa kejadiannya pagi hari, siang hari, malam hari ya, atau ditunjukkan dengan waktu
pukul 12 siang, pukul 4 sore, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan waktu. Nah, kemudian kalau suasana itu menggambarkan keadaan dalam cerita tersebut. Contoh kalau dalam cerita Timun Mas ya, mungkin kalian sudah pernah baca cerita tentang Timun Mas. Itu suasananya menegangkan diantaranya ya. Menegangkan pada saat Timun Mas dikejar-kejar oleh raksasa, karena raksasa tersebut ingin membawa Timun Mas. Kalian mungkin sudah membaca ya, mudah-mudahan kalian sudah membacanya cerita ini. Jadi kalian bisa membayangkan, ataupun cerita-cerita yang lain ya selain yang ibu sampaikan, apapun ceritanya kalian bisa membedakan mana tokoh, mana sifat tokoh, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya bagaimana ya. Dan yang terakhir, dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah dongeng itu terdapat sebuah pesan moral ya. Pesan moral disebut juga amanat. Jadi amanat itu hal-hal kebaikan yang ingin disampaikan oleh penulis supaya kebaikan tersebut dilaksanakan oleh pembaca, dan bila ada keburukan maka kita harus menjauhinya. Itu yang dimaksud dengan pesan moral atau amanat. Nah, nanti di bagian berikutnya kalian harus bisa menentukan pesan moral atau amanat dalam sebuah cerita. Nah, untuk selanjutnya ibu contohkan ya, ibu punya sebuah cerita. Kalian perhatikan baik-baik ceritanya ya. Akan ibu bacakan ceritanya. Contoh nih ya, contoh dari ceritanya. Bola memiliki keledai bernama Candia. Bola adalah tuan yang sangat toleran dan baik. Keledai itu malas dan selalu menemukan cara untuk menghindari pekerjaan. Suatu ketika kembali dengan banyak garam di punggungnya, Candia jatuh di sungai. Dia menyadari bahwa jatuh telah mengurangi bobot karung karena garam telah larut dalam air. Beberapa hari berikutnya, Candia sengaja jatuh ke air setiap hari. Bola tidak senang dengan perilaku Candia karena dia kehilangan uang dalam prosesnya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Candia. Nah, keesokan harinya, alih-alih kantong garam, dia mengisi Candia dengan kantong kapas. Candia tidak menyadari perubahan itu. Seperti yang direncanakan, ia jatuh ke air dan membuat tas basah. Dia terkejut menemukan beban yang tak tertahankan. Majikannya yang lain juga mulai menemukannya. Candia mempelajari pelajarannya dan mulai bersikap. Nah, ya jadi pesan moral atau amanat dari cerita tersebut adalah tentang kejujuran. Bekerja dengan kejujuran dan ketulusan karena kemalasan akan menghancurkan kalian ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari cerita yang ibu sampaikan kali ini ya. Nah, untuk tugasnya menyusul ya, ibu akan berikan tugas dalam bentuk Google Form. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, dan seandainya masih ada hal yang kurang mengerti, kalian boleh mengulang kembali pelajaran yang ibu sampaikan hari ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh membuka buku paket ya di tema 4 ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.